Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat berjumpa lagi bareng saya di channel Teknisi Digital. Di video kali ini saya memperbaiki sebuah mixer Super Mix Spider yang katanya rusak. Apa kerusakannya dan gimana cara memperbaikinya? Tonton terus video ini sampai habis. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan bagikan video ini ke teman-teman kalian. Kita colokin ke arus listrik 220 volt. Terus coba kita hidupin. Nomor 1 hidup. Sekarang kita tes nomor 2. Nomor 3. Nomor 3 nggak hidup. Nomor 4 nggak hidup. Nomor 5 nggak hidup. Jadi kerusakannya ada di nomor 3, 4, 5 nggak hidup. Kemungkinan sih rusak switchnya. Karena speed nomor 1 dan nomor 2 normal. Yuk kita perbaiki. Siapin kawat seperti ini untuk ngebuka tempat skrupnya. Kita colokin kayak gini. Ini kan ada lubang. Nah, kita tusuk. Terus kita tarik. Nah, seperti ini. Terus kita buka 4 buah skrup yang ada di sini. Habis itu kita lepas stiker ini. Dikit aja, separuh. Boleh yang bawah, boleh yang atas. Supaya estetik, jangan sampai sobek ya. Iya, kayak gini. Terus kita tinggal belah aja. Tuh. Nah, gampang kan ngebukanya. Yang paling kita curigai rusak tuh yang ini loh guys. Ini kita lepas. Kabel biru di sini, kabel coklat di sini. Bolak-balik sih sebetulnya nggak apa-apa. Nah, ini switchnya bermasalah pasti. Kayak gini guys. Kita bikin supaya besi yang di dalam ini bisa nonjol lebih ke bawah. Sekarang ayo kita pasang lagi dan kita tes hasilnya seperti apa. Ini kan di switch nomor 5. Jadi ayo langsung kita colokin ke arus listrik 220 volt. Hidup nggak dia? Nggak hidup. Sekarang ke switch nomor 1. Oke, kita colokin ke arus listrik 220 volt. Nggak hidup. Jadi ayo langsung coba kita betulin switchnya. Ini kalau misalnya kita aktifin ke nomor 1. Nomor 1 dia nggak lengket. Plat ini ke lawannya, harusnya dia lengket. Sekarang yang nomor 2. Nomor 2 nggak lengket. Nomor 3 nggak lengket. Nomor 4 nggak lengket. Nomor 5 nggak lengket juga. Nggak hidup sama sekali nih. Nomor 1. Tuh. Sekarang cara benerinnya seperti ini. Masukin kawat di sini. Agak congkel naik ke atas sedikit. Terus besi depannya ini agak kita tekuk seperti ini. Nah, sekarang coba kita tes nomor 1. Oke, lengket. Nomor 2 enggak. Berarti kurang dalam nekuknya. Nomor 1 nempel, nomor 2 nempel, nomor 3 nempel, nomor 4 nempel, nomor 5 nempel juga, nomor 0 nempel. Ini hidup terus nih, jadi agak kita renggangin. Nah, setting seperti itu sampai selesai. Seperti ini nomor 0 enggak lengket, nomor 1 lengket, nomor 2 lengket, nomor 3 lengket, nomor 4 lengket, nomor 5 lengket. Oke, sekarang coba langsung kita pasang ke mesinnya, terus kita tes. Kita colokin ke arus listrik 220 volt. Bismillahirrahmanirrahim. Nomor 1. Nah, hidup kan. Nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5 turbo.
Untuk tes turbo kita speed nomor 1 aja. Oke, sembuh kan? Kita pasang skrupnya. Kita final test. Bismillahirrahmanirrahim. Colokin garis listrik 220 volt. Kita hidupin. Tuh. Sembuh kan? Ini loh barangnya, katanya rusak. Ini adalah juicer. Tipenya ada di belakang sana, ding. Itu dia. Super Juicer Jupiter pengejus. Yuk kita tes. Kita colokin ke arus listrik 220 volt. Sebelumnya ini kita pasin dulu, kita colokin. Bismillahirrahmanirrahim. Nggak hidup. Nomor 2 nggak hidup juga. Wow, ada apa nih? Yuk langsung kita eksekusi. Kayak gitu, jadi kira-kira rusak, langsung aja eksekusi. Nggak usah pikir panjang. Bisa. Kita lepas. Terus kita bongkar skrupnya. Ada 4 buah. Salah satu skrupnya pakai segitiga, jadi kalau kita nggak punya obeng segitiga, kita bisa pakai obeng min. Lakukan sampai terlepas. Habis itu, yuk coba kita tarik. Iya sih, ini nariknya memang agak susah. Kecuali kita harus buka dulu ini switchnya. Susah banget bukanya, tapi bisa tuh. Ini kita congkel dulu sampai bisa keluar. Terus ada 2 buah skrup di sini. Ini harus kita lepas dulu. Nih. Terus kita buka murnya. Terus kita tarik pelan-pelan ke atas. Buka kan? Susah loh buka ini. Nggak kayak buka-buka yang lain. Ini kan saklar pengamannya udah ditarik atau di-on kan. Sekarang kita tinggal tes switchnya nih. Switchnya ini dalam kondisi baik apa enggak. Sekarang kita lihat. Sekarang ada di posisi 0. Kita pindahkan ke posisi 1. Terus kita ambil voltmeter digital, skala dioda, kita cek. Dari mana ngeceknya? Dari sini. Dari ujung sini ke ujung sini. Tuh. Nyambung plus ya. Masuk switchnya rusak. Coba kita pindahin ke nomor 2. Nomor 2 nih. Tuh nyambung kan? Nomor 2. Nomor 1. Kayaknya ini 0 deh. Ini loh nomor 1 nih. Nomor 1 nggak nyambung. Nomor 0 nggak nyambung. Nomor 2. Nomor 2 nyambung. Nah, nomor 1 kan nyambung. Sekarang coba kita tes ya. Hidup nggak dia? Bismillah. Hidup. hidup. Kaget aku. Aku kaget. Sekarang nomor 2 bisa hidup juga kayaknya. Lihat ya. Ini di nomor 0 kan? Nomor 0. Nggak nyambung, nggak korslet. Kanan ini nomor 1. Tuh. Nyambung kan?
Tapi ini ke kiri, nomor 2. Tuh, kok bisa? Sekarang nyambung. Why? Coba kita tes. Ini saya mau pasang dulu nih, karena bahaya kalau nggak dipasang. Sekarang kita tes, kita balik. Kita colokin ke arus listrik 220 volt. Bismillahirrahmanirrahim. Kita on kan. Hidup nggak? Wih. Coba kita hidupin ke nomor 2. Oh. Hidup loh. Jos. Jadi apanya yang rusak? Yang rusak adalah switch-nya. Ini loh switch yang rusak itu. Ada koneksi yang nggak bagus di sini. Dan kalau bisa sih ini diganti aja. Karena bukan cuma koneksi aja, kadang-kadang isi dalamnya juga bermasalah. Kalau udah nemuin kayak gini langsung diganti aja. Di video kali ini saya mau berbagi sebuah rice cooker Supercook Less Sugar Celica Bulde yang hidup tapi nggak bisa digunakan untuk memasak. Langsung kita tes untuk melihat kondisinya seperti apa sebetulnya. Bismillahirrahmanirrahim. Buzzernya bunyi. Relaynya nggak nyala sama sekali nih. Biasanya ada suara tek, tapi ini enggak. Oh, ada. Coba kita cek, ini udah hangat apa belum? Nggak hangat sama sekali. Relaynya bunyi kok. Kita tunggu 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Aturan udah panas kalau misalnya kita hitung sampai 5. Tapi ya ini nggak panas sama sekali loh elemennya. Langsung aja kita bongkar beberapa buah skrup yang ada di sini. Kita lihat ada apa di dalam. Ada karet masuk ke sini. Coba kita tes elemennya. Kita buka dulu 2 buah kabel yang nempel ke elemen ini. Kita cek pakai avometer digital skala dioda untuk melihat elemennya masih bagus apa enggak. Elemennya masih bagus. Dan saya baru sadar ternyata yang saya lihat tadi adalah kepala cicak. Dan itu bekas badannya tuh. Pernah mati di sini, mungkin kesetrum. Tuh, ada sisa badannya tuh. Kita lepas dulu mainboardnya ini dengan melepas 2 buah skrup yang ada di sini. Dan saya nemuin di kabel warna biru dan putih ini ada semut. Ini bahaya ini. Kita cek dulu. Kita lepas 4 buah skrup ini untuk melihat mesinnya dari dekat. Ini dia semutnya. Sekarang mau saya hidupin, terus saya mau cek ada tegangan apa enggak di kaki elemen pemanas. Bismillahirrahmanirrahim. Relaynya udah bunyi. Kita cek di kaki elemen pemanas ada tegangan apa enggak. Ternyata nggak ada tegangan sama sekali. Ya, relaynya bunyi, tapi nggak ada tegangan masuk ke elemen pemanas, makanya elemennya nggak panas. Coba kita cek sensor bawahnya, terukur berapa ohm. Sensor bawah yang ini terukur 72K, bagus. Sekarang kita ukur sensor atas. Terukur 72K juga, bagus. Jadi yang rusak adalah mainboardnya. Ada error di sini karena udah korslet dirubung semut sama ada cicak kesetrum. Meskipun dari fisik nggak kelihatan rusak dan relaynya pun bisa hidup. Setelah saya dapat mainboardnya atau modul PSU-nya, yuk langsung kita ganti. Gimana hasilnya kira-kira? Ini dia modulnya yang baru. Ayo langsung kita pasang untuk menggantikan modul yang lama. Seperti biasa, kita lepas dulu 2 buah skrup yang ada di sini.
harus lepas 4 buah skrup ini. Jangan lupa cabut kabelnya terus samain lokasinya ya. Jangan sampai keliru. Gak bakal keliru sih, soalnya soketnya memang beda kok. Terus tinggal pasang ini ke posisinya, kabel merah, biru, dan putih. Kayak gini udah beres, terus tinggal kita pasang lagi. Kita tutup cover belakangnya atau cover bawahnya, terus kita tes. Ini kan problem utamanya adalah nggak panas sama sekali. Jadi ayo langsung kita tes setelah kita ganti model PSU. Kita colokin ke arus listrik 220 volt. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tunggu 1, 2, 3, 4, 5. Harusnya sih udah panas dalam hitungan kelima. Kita cabut. Kita open. Terus, woi, sembuh tuh, panas kan? Tuh, mainboardnya nggak kelihatan rusak fisik, tapi rusak karena ini ada komponen-komponen SMD yang rusak atau ada IC SMD ini yang rusak. Sembuh deh, nggak perlu kita tes sampai lama lah ya, karena kan udah panas. Beres. Di video kali ini saya mau berbagi sebuah mesin cuci merek Sharp EST yang bisa kalian lihat di situ ya. Mesin cuci ini berputar satu arah. Gimana cara memperbaikinya? Tonton terus video ini sampai habis. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan bagikan video ini ke teman-teman kalian. Sebelumnya agak ragu sih mau ganti timer karena mesin cuci ini ternyata pencucinya tuh masih bisa berputar ke kanan dan ke kiri. Kalau misalnya berputar ke kanan doang atau ke kiri doang, kan gampang banget kita langsung ganti timer. Tapi ini enggak, jadi harus kita observasi dulu seperti ini, sampai kita benar-benar bisa menemukan dalam observasi yang singkat itu, mesinnya ternyata memang berputar satu arah. Dan akhirnya ternyata benar gitu, mesin cuci ini berputar satu arah. Jadi langsung aja kita eksekusi, dan kerusakan yang seperti ini biasanya disebabkan oleh timer. Jadi langsung coba kita bongkar dan kita siapkan timer yang kira-kira cocok dengan mesin cuci Sharp ini. Dan cara bongkarnya gampang banget. Mungkin nggak bakal aku tunjukin secara detail, tapi di timer-timer yang bisa disetel itu, di belakangnya tuh ada skrup. Dan skrup itu harus kita buka dulu, terus kita sedikit congkel-congkel sampai bisa ngebalik tempat timer itu. Disitulah nanti kita bakal menjangkau timernya. Nah ini loh, ini timernya. Penyebab kerusakan yang lain pada mesin cuci ini adalah dia tuh nggak mau habis gitu. Dia tetap berhenti di sini dan nggak selesai. Yang punya bingung karena mesin cuci ini harusnya nggak seperti itu. Tapi ya maklum karena mesin cuci ini belinya second. Kalau misalnya belinya second ya apa adanya lah kita terima ya. Apalagi udah tua seperti ini mesin cucinya, dan itu pasti ada kerusakan-kerusakan. Salah satunya adalah timer yang rusak. Dan kayak gitulah secara singkat penjelasan tentang mesin cuci merek Sharp EST75E yang rusak ini. Yang aku maksud nggak selesai itu ini loh guys. Jadi waktu timernya itu kita putar, timernya itu mentok dan nggak mau habis, dia berhenti di situ terus. Dan sekarang kita benar-benar bisa ngebuktiin bahwa timernya memang
bermasalah karena mesin cuci ini muternya ke kanan terus, padahal sebelumnya bisa ke kanan kiri. Tuh, timernya tuh mentok di sini. Kalau misalnya dia mau benar-benar habis itu harus kita paksa. Singkat cerita, setelah pembongkaran skrup itu, kita bisa melihat bagian-bagian yang perlu kita perhatikan di sini. Nih, letak-letaknya. Dari timer mesin pencuci, timer mesin pengering, kemudian tuas untuk melepas air dari tabung atau untuk membuang air. Ini timernya masih asli dari shopnya langsung. Tapi kalau misalnya kita pengen mengganti dengan timer yang sama persis itu biasanya di toko ada. Nanti kalau misalnya saya bisa nemuin timer ini di online shop, bakal saya taruh di deskripsi linknya ya. Kita harus perhatikan letak kabelnya dulu sebelum mengganti dengan timer yang baru. Soalnya kalau salah dia nggak bakal bisa muter. Ini dia timer baru yang udah saya beli. Dan kita tinggal pasang. Oh bukan, ini timer yang lama. Salah lihat. Ini timer yang lama karena skrupnya tuh udah berkarat. Timer seperti ini yang bakal saya cari di toko komponen elektronik terdekat di dekat bengkel saya nanti. Barulah kalau dapat bakal saya ganti dengan yang sama persis. Tapi seandainya nggak ada yang sama persis, kita juga bisa cari yang alternatif. Atau yang hampir-hampir mirip lah. Perhatiin ya, mungkin kadang-kadang letak kakinya, tembaganya itu agak berbeda sedikit posisinya dengan yang bakal kita beli nanti. Tapi ya nggak apa-apa, itu biasa aja, dan itu satu hal yang wajar. Tinggal pandai-pandai kita untuk mencari jalur setrumnya tuh bagian yang mana aja. Dan akhirnya saya udah ngedapetin timernya. Ini timer yang lama, yang berkarat, tuh lihat posisi atasnya seperti ini. Ini timer yang baru, sama persis dari bagian atas seperti ini, tapi dia ada perbedaan di kaki tembaganya. Tuh, posisi kaki tembaganya tuh beda sama yang lama. Akan jadi masalah untuk yang nggak berpengalaman, tapi untuk yang berpengalaman sini nggak jadi soal. Harusnya kan dia sejajar, tapi yang baru itu yang di sudut kiri itu malah depan belakang kakinya. Waktu saya pasang ternyata nggak mau hidup. Ternyata memang salah posisi, dan posisi yang benar adalah seperti ini. Tuh. Ini harus diingat-ingat betul. Soalnya kalau enggak, mesin cuci nggak bakal muter guys. Kita lihat percobaan yang pertama. Ternyata percobaan yang pertama gagal. Biasanya ini terjadi karena salah pasang soket yang udah saya wanti-wanti tadi ya. Ini saya tunjukin sama kalian supaya tahu kira-kira kalau misalnya salah pasang itu bakal seperti apa. Tenang aja, nggak rusak dan nggak korslet kok, cuman nggak hidup aja. Dan sekarang saya udah melakukan penggantian posisi kabel ke soket yang lain. Coba sekarang kita tes. Dan bunyi kan, atau hidup tuh pulsatornya bisa muter. Selesai. Dan waktu udah dites, ternyata dia normal, bisa muter kiri dan kanan dan selesai. Nggak mentok lagi di hampir mau finish tadi, seperti sebelumnya. Di video kali ini saya mau memperbaiki sebuah memperbaiki sebuah dispenser merek Bolde. Tipenya adalah Smart Fountain Espresso yang katanya hidup tapi airnya tuh nggak keluar gitu. Dan ini kondisinya udah dibongkar sama yang punya karena nggak bisa dimasukin dalam mobil. Jadi saya mau pasang dulu dengan cara membongkar skrup-skrup yang ada di samping dan di bagian bawahnya. Udah saya pasang, sekarang ayo kita tes. Itu udah saya kasih air, kita colokin ke arus sirkuit 220 volt. Pin dulu. Terus saklarnya kita on kan. Hidup.
Salah tempat. Matiin dulu. Kita tes lagi. Sekarang coba yang ini ya, yang untuk heat. Ini yang untuk pumping yang satu lagi dia nggak mau masuk ke sini airnya. Ini kan ada dua bagian, jadi yang satu bagian itu bisa memompa air, yang satu bagian lagi nggak bisa memompa air. Tapi ini kebalik sih. Aturan tombol yang sini ini untuk memprogram air, yang sebelah sini untuk mendinginkan, sedangkan yang ini untuk memanaskan. Mungkin selangnya kebalik, jadi ayo kita balik aja. Ini dia posisi yang udah saya balik. Sebelumnya ini ada di sana. Jadi sekarang saya balik aja. Ayo kita tes. Bismillahirrahmanirrahim. Off. Nyalain dulu. Pumping. Tuh, betul kan? Tadi salah masang selang. Sekarang kita lihat yang bagian sini bisa ngeluarin air apa enggak. Aturan dia ngeluarin air ya. Ini udah jalan loh, tapi dia nggak keluar airnya sama sekali dan nggak ada suara mesin pompa yang bunyi. Kita udahi aja. Kita matikan. Dan setelah saya bisa mengakses bagian bawahnya, kita bisa ngelihat di sini dinamonya atau water pumpnya tuh udah rusak seperti ini. Kelihatan dari fisiknya berkarat. Untuk memastikan kerusakan pada water pump, kita harus mengukur adakah tegangan yang masuk pada water pumpnya. Biasanya tegangannya 12 volt, karena tegangannya udah ditulis di motornya memang 12 volt. Dan kalau misalnya kita menemukan error E1 seperti ini, artinya itu kita tidak memasang ketelnya, jadi ketelnya harus kita pasang dulu seperti ini. Kita hidupin. Kita lihat tegangannya berapa di motor. Ini motornya udah jelek banget, warnanya kuning tuh, udah kayak berkarat. Sekarang kita hidupin ini, pumping untuk air dingin. Tuh, jalan ya. Aturan di kaki motor tuh ada tegangan 12 volt. Kita lihat. Tuh, ada kan? 11,8. Tapi kenapa dia nggak aktif? Ya karena motornya rusak. Jadi motornya harus diganti dengan motor yang baru. Atau dinamonya harus diganti dengan dinamo yang baru. Lepas dinamonya dengan cara membuka skrup ini, ada 4 buah. Dan baru saya hidupin sebentar tapi dinamonya udah panas, yang menandakan memang dinamonya rusak. Kita ingat ya bagian ini, bagian yang tengah ini selangnya mengarah ke pemanas, sedangkan yang bening ini mengarah ke T ini. Dan untuk polaritas tegangan di dinamonya yang ada tanda warna merah ini, dia di kabel warna biru. Dan saya udah dapet motornya atau water pumpnya, sekarang kita pasang. Ingat yang tengah ini masuknya ke pemanas, sedangkan yang paling pinggir ini masuknya ke T ini. Yuk kita pasang dulu. Sekarang kita pasang kabelnya. Kalau misalnya khawatir polaritasnya bakal kebalik, tenang aja, nggak apa-apa, nggak bakal rusak. Kalau misalnya nanti kira-kira airnya nggak nyedot tapi malah nyembur, berarti polaritasnya kebalik. Sekarang yang ada titik warna hitam ini saya kasih kabel warna biru, sedangkan yang nggak ada titiknya saya kasih kabel warna merah. Sekarang yuk kita tes. Oke, ayo sama-sama kita tes. Kita colokin ke arus listrik 220 volt. Bismillahirrahmanirrahim. Hidup, bunyi buzzer beep. Kita on kan, kita double klik. Tuh, nyala ya. Sekarang kita pumping. Masuk ya. Sekarang kita udahi. Sekarang kita coba yang ini. Kita lihat ngalirkah dia. Ada suara air masuk sih.
Nunggu tabungnya penuh dulu, nanti baru dikeluarin ke sini. Jadi kita harus pumping berkali-kali dulu. Soalnya itu kelihatan tuh, airnya kesedot. Kita pumping lagi ya. Tuh, kesedot airnya tuh. Nah, kan? Ngalir kan, sembuh kan? Kayak gitu cara memperbaikinya. Terima kasih ya udah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan bagikan video ini ke teman-teman kalian. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you and bye-bye.